Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini. Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen bagi peradaban bangsa. Dengan kata lain, suatu bangsa akan maju jika pendidikannya memiliki akuransi yang tinggi. Maka dari itu, inovasi-inovasi di bidang kependidikan semakin berkembang, sehingga memunculkan model-model pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan bahan ajar dan pelajar. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Perkenalkan, saya Khawla Izati dengan nomor NIM 21016029, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, pengertiannya dari PBL ini adalah, menurut Nur Hadi, Problem Based Learning adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah, belajar dan lingkungan. Dua arah yaitu belajar dan lingkungan. Di lingkungan berperan sebagai pemberi masukan atau inspirasi dari masalah apa yang akan diangkat. Sedangkan sistem saraf otak berperan sebagai alat penafsir permasalahan yang didapat dan menghasilkan penyelidikan, penilaian, dan penyelesaian masalah dengan baik. Atau dapat dikatakan bahwa problem-based learning ini merupakan jenis model pembelajaran yang membuat siswa melibatkan dirinya dalam sebuah proyek kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, kegiatan yang dimaksud memiliki beberapa tahapan secara garis besar, yaitu pertama, merencanakan, melaksanakan, melaporkan dalam bentuk produk, dan laporan. Nah, jadi intinya problem based learning ini kalau dilihat dari bahasanya ya, ada problem based learning. Jadi problem adalah sebuah permasalahan. Jadi pembelajaran di sini maknanya berangkat dari sebuah permasalahan. Jadi permasalahan itu akan diteliti sehingga menghasilkan sebuah laporan dalam bentuk produk atau laporan, begitu kira-kira. Ciri-ciri utama model pembelajaran problem-based learning. Nah, problem-based learning merupakan model pembelajaran problem, rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi bentuknya merupakan rangkaian aktivitas. Aktivitas siswa pada model pembelajaran ini dipadukan ke arah penyelesaian masalah atau problem. Nah, dalam proses pemecahan permasalahannya, model pembelajaran problem-based learning menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berikut karakter dari model pembelajaran PBL. Jadi karakternya yang pertama, learning is student-centered. Jadi berfokus kepada siswa, mengingatkan pembelajaran kepada siswanya. Setelah itu authentic problem for the authentic focus for learning. Jadi masalahnya masalah autentik, masalah yang asli, bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu new information is accurate through self-direct learning. Maksudnya penyelesaian masalah merupakan bisa jadi belum pernah dipelajari oleh siswa sebelumnya. Yang selanjutnya itu learning occurs in small group. Jadi maknanya pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, bisa jadi. Setelah itu teachers act as facilitator. Jadi maknanya guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi pada kegiatan belajar. Jadi guru tidak mendikte atau guru tidak memberikan pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, tahapan dalam penerapan model pembelajaran PBL.
tahap orientasi pada masalah. Jadi siswa diberikan orientasi mengenai masalah. Setelah itu tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi siswa dibimbing untuk belajar mengenai permasalahan yang akan diangkat. Setelah itu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi kan problem based learning ini berangkat dari sebuah masalah. Setelah mengorganisasi siswa untuk belajar, dapatlah permasalahan tadi, sehingga guru membimbing penyelidikan. Jadi siswa disuruh meneliti tentang permasalahan yang akan diangkat. Setelah itu tahapan keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi dalam PBL ini dituntut adanya hasil akhir, baik itu berbentuk laporan atau persentase video segala macam begitu. Jadi mengembangkannya dengan menyajikan hasil karya, bisa jadi dalam bentuk persentase. Ya, yang paling familiar dalam bentuk persentase. Setelah itu tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini guru berperan sebagai evaluator yang mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi siswa setelah menampilkan atau menyajikan hasil karya dari permasalahan yang dia ambil, yang dia pecahkan, jadi siswa mendapatkan evaluasi untuk bagaimana baiknya ke depannya nanti setelah ini. Tujuan dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, mendorong siswa agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Jadi di sini kan mereka disuruh untuk bekerja dalam kelompok, sehingga adalah di sana kerjasama, mendorong tingkah laku siswa dalam melakukan pengamatan dan berdialog bersama rekan satu kelompok dengan adanya elemen-elemen belajar mengajar. Jadi dalam bekerja sama pun siswa didorong untuk melakukan dialog. Maksudnya bagaimana pembicaraan di dalam kelompok tadi itu mengacu kepada pembelajaran dengan bahasa mereka sendiri sehingga lebih mudah mereka pahami dari pembelajaran tadi gitu. Siswa terlibat dalam penyelidikan pilihan sendiri sehingga akan mudah dipahami dan menjelaskan fenomena dalam kehidupan yang nyata. Nah, setelah itu melibatkan sisi kognitif siswa. Jadi siswa dituntut untuk berpikir sendiri, membangun pemahamannya sendiri. Ini menggunakan bisa dikatakan PBL ini juga menggunakan pendekatan secara konstruktivistik, membangun pemahaman siswa sendiri secara individual. Setelah itu lebih efektif dan dari sisi psikomotorik pada siswa secara seimbang sehingga siswa dapat lebih lama mengingat pelajaran. Setelah itu membangun sikap optimis dalam diri siswa bahwasanya semua masalah bukan sesuatu yang harus dihindari. Nah, masalah itu akan menarik jika diselidiki dan dicari solusinya. Nah, kan kebanyakan dari kita berpikir bahwasanya masalah itu adalah sesuatu yang rumit dan tidak ada jalan keluar. Dengan adanya pembelajaran model masalah ini yang berangkat dari masalah, siswa itu secara tidak langsung dalam kehidupan nyatanya nanti akan termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, karena dalam pembelajaran di sekolah pun dia juga dituntut untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran PBL. Nah, jadi semua sistem atau semua model pembelajaran, semua strategi pembelajaran itu tuh pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kelebihan model pembelajaran PBL. Jadi di sini siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Setelah itu siswa terlibat secara aktif, tertanamnya pengetahuan berdasarkan skema yang dimiliki oleh siswa sendiri.
siswa dapat merasakan, menyelesaikan, dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran secara lebih realistis, menjadikan siswa lebih mandiri, dewasa dalam menyelesaikan persoalan di kehidupannya sehari-hari. Setelah itu, terjalinnya komunikasi antara siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi lebih terasa asyik begitu kan, karena kerjasama tadi lebih bersosial dan tidak kaku. Nah, dalam pembelajaran PBL juga lebih meminimalisir, bahkan jarang terjadi kekerasan verbal kepada siswa. Begitu. Kekurangan dari model pembelajaran PBL. Kekurangan pada model pembelajaran PBL bisa jadi terjadi karena guru tidak tepat memilih materi pembelajaran, karena tidak semua materi pembelajaran dapat diajarkan dengan pembelajaran problem based learning. Nah, setelah itu kurangnya sarana prasarana juga dapat menghalangi atau menyulitkan dalam melakukan penelitian, karena PBL membutuhkan penelitian. Setelah itu kekurangannya bisa berlaku jika sekiranya waktu yang tersedia sedikit. Jadi PBL ini memiliki beberapa tahapan yang cukup memakan waktu, sehingga jika waktunya singkat, maka PBL bahkan tidak efektif untuk dilakukan dalam proses pembelajaran. Baiklah, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Semoga video ini sedikitnya dapat menambah pengetahuan teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.